Nah, pada podcast Suara Rebuan kali ini, kita kehadiran salah satu narasumber yang semalam juga mengisi Suara Rebuan, ada Prof. Untoro Haryadi. Selamat datang, Prof. Di podcast kita. Sehat, Mas. Alhamdulillah. Nah, selain Prof. Untoro, semalam itu juga ada Pak Willy Pak Willy Aditya sama Pak Sahrin yang juga mengisi Suara Rebuan. Tapi di kesempatan kali ini kita akan fokus nih sama yang punya perubahan, salah satu otak perubahan di Indonesia, ada Prof. Untoro Haryadi. Selamat datang, Prof. Terima kasih. Nah, semalam tuh ada poin menarik, Prof. Salah satu poin yang mau saya highlight itu sebenarnya tentang survei, Prof. Jadi kan gerakan perubahan ini tuh bisa dibilang banyak banget lah kendalanya. Ada penjagalan dari kubu sebelah, ada survei yang berusaha mendegrading emosi perubahan kita gitu. Nah, sebenarnya kalau buat Prof. Untoro sendiri, apa sih sebenarnya yang perlu kita pahami tentang survei-survei ini gitu? Iya. Baik, Mas Ausuf. Jadi apa yang sebenarnya secara sekilas tadi malam disampaikan oleh Mas Willy. Pertama memang harus dipahami, kita harus bisa membedakan antara survei dan konsultan politik. Itu penting sekali. Jadi kalau survei itu karena menyangkut kepentingan publik, mestinya itu lembaga itu dikelola secara accountable, transparan, dan profesional. Artinya ada pertanggungjawaban publik. Termasuk bagaimana cara mengelola pembiayaan, dari mana asalnya. Dan itu akademik sebenarnya. Di dunia akademik manapun itu harus disampaikan, sehingga nanti bobot dari output atau luaran itu memang bisa terukur nilai objektivitasnya. Itu hakikat dari survei. Tapi memang lain kalau memang konsultan politik. Artinya dia ada kiblat atau ada yang pertanggungjawabkan, terutama kepada siapa yang membiayai dan apa kepentingan si empunya sehingga harus melakukan survei. Tentu ini nilai objektivitasnya tidak sama dengan yang survei tadi, dan itu sangat subjektif dari usernya, kan kira-kira begitu. Misalnya kalau konsultan di bidang pemasaran, itu tentu subjektif dalam hal apa? Subjektif dalam hal produk atau barang yang mau dia keluarkan sehingga bisa diterima oleh konsumen, kira-kira begitu. Kalau kita analog dengan survei di bidang ilmu marketing. Hal yang sama juga dengan soal politik. Jadi ini kan problemnya itu kan kalau politik pasti muaranya pada soal elektabilitas. Makanya supaya ada nilai elektabilitas tinggi, dia harus punya satu peta begitu. Nah, orang ini membayar kepada siapapun yang posisinya itu bukan surveyor tapi konsultan politik. Jadi melakukan survei sebagai alat atau materi untuk memberi konsultasi. Nah, ini yang kadang orang akhirnya mencampur adukkan. Sesuatu yang mencari data di lapangan berarti itu survei. Nah, survei itu terus dicampur-campur. Ya survei untuk konsultan politik atau memang survei dalam arti itu kaidah-kaidah akademik yang dipatuhi. Kira-kira begitu. Itu harus clear dulu pada kita. Saya di wilayah akademik, jadi misalnya membaca di WA atau membaca di televisi ada penjelasan begitu, hasil survei satu lembaga X, pengambilan data sampel mulai dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, random sampling atau by phone dan segala macam. Ini survei apa yang Anda maksud? Itu kalau saya ngeh gitu. Oh, maksudnya ini memang mungkin fungsinya untuk konsultasi politik gitu. Ya. Tapi memang awam itu tidak sejernih itu, atau memang yang mohon maaf memang belum bisa membedakan sejernih itu, sehingga elektabilitasnya seolah-olah itu objektivitas, gambaran objektivitas. Realitas itu. Jadi kok bisa begitu? Jadi kalau saya sih tenang-tenang saja. Cuma memang tugas kita adalah menjelaskan apa definisi survei, karena itu nanti berkaitan dengan dampak yang akan ditimbulkan. Ya, kalau yang nggak tahu ya, waduh, sudah usaha begini kok surveinya rendah gitu kan.
Ya, itu makanya kita kembali kepada memang itu bukan survei yang mempunyai nilai objektivitas luas atau survei yang mencerminkan satu potret utuh dari kenyataan. Itu pemahaman dulu ya, itu satu. Kemudian yang kedua adalah saya katakan tadi malam itu survei itu menggambarkan real time. Jadi pada saat data diambil kemudian diolah dan disajikan ya pada saat itu. Padahal kehidupan ini, terutama realitas sosial, itu kan dinamis sekali. Dengan demikian, sebenarnya survei itu, kalau saya sih, sebagai seorang akademisi, menempatkan sebagai alat atau semacam bahan untuk melakukan evaluasi atas langkah-langkah yang telah disusun dalam rentang waktu tertentu. Sehingga hasil survei ini memberi makna. Oh, ternyata selama ini langkah saya di sana masih lemah. Berarti harus ada upaya-upaya untuk menguatkan. Oh, di sana saya ada langkah-langkah yang masih kurang. Berarti harus ada strategi untuk menambah. Oh, berarti selama ini ceruk saya atau misalnya nih kalau soal politik, pemilih saya terbesar kalau di DKI itu di Jakarta Selatan, misalnya begitu. Itu artinya saya akan pertahankan di situ. Nah, sehingga itu hanya menjadi gambaran pada saat saya membaca survei itu. Jangan sampai misalnya, oh saya kuat ini di satu wilayah, berarti nanti 3 bulan lagi saya nggak ngapa-ngapain. Oh, nggak begitu. Ya. Kalau ada yang lain masuk, jadi beda pasti lagi hasilnya. Akan ada perubahan. Betul. Akan ada perubahan. Sehingga ya pada saat dilakukan itulah kondisi terakhir kita berdasarkan survei. Itu soal kedua. Jadi dipahami saja sebagai sesuatu yang real time dan fungsinya untuk bahan atau alat kita melakukan evaluasi atas langkah-langkah. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan survei soal jadi begini, kalau dalam hal politik kita itu memahami pemilu itu sangat teknis. Maksudnya sangat teknis. Orang dilihat hanya sebatas datang ke TPS dan nyoblos. Yang saya istilahkan tukang coblos. Padahal itu tidak. Mengatakan tukang coblos itu berarti saya mendefinisikan Mas Ausof pada saat sekarang sampai tanggal hari H besok tanggal 14 Februari tukang coblos. Jadi sekali saya pesan begini kan hanya tukang. Ya sudah, kalau tukang itu bangunkan kamar menghadap ke utara, ya dibangun selesai. Saya ngomong sama Mas Ausof besok yang dicoblos adalah namanya A. Saya ngomong hari ini 3 bulan lagi. Karena saya belum mengalihkan pembicaraan yang lain, tetap itu namanya tukang. Kan bahaya itu, bahaya. Sehingga yang harus kita sadarkan kedua setelah tadi soal pengertian survei kepada awam atau kepada publik adalah kita itu dalam kontestasi pemilu bukan semata-mata dan bahkan bukan sama sekali tukang coblos. Kita ini adalah pemilik mandat di dalam sistem demokrasi kan, pemilik mandat ketika datang ke TPS itu akan ijab kabul, apa istilahnya? Menyampaikan mandat saya berikan ke siapa? Oh, ke Mas Ausof. Oh, ke B. Oh, ke C. Sebagai tanda itu kan coblos. Seperti Mas Ausof ke toko ATK atau ke toko barang elektronik. Substansinya membeli laptop, bukan soal menerima kwitansi. Ini loh. Jadinya transaksional gitu. Nah, kan jadi Mas Ausof di mana? Ini Pak, beli kwitansi. Bukan, salah. Dari mana? Nyoblos. Loh bukan. Nyoblos itu kwitansi. Tapi saya memberikan mandat. Saya itu pemilik mandat, maka saya ketemu orang yang namanya mandatori kan. Dia membawa mandat saya, kuasa saya alihkan. Lah mesti saya milih orang
ketika saya mengalihkan kuasa saya kepada orang lain, dia mengerti apa aspirasi saya. Oh, saya lapar, berarti apa? Soal pangan. Oh, saya sakit, berarti soal kesehatan. Oh, saya ini ketinggalan, nggak bisa baca, berarti soal pendidikan. Dia harus merasakan apa yang saya rasakan soal pangan. Gimana Pak untuk kemahalan nih? Oh ya, nanti di saya akan saya sampaikan. Jangan jual bahan pokok sembako yang mahal-mahal. Kan begitu. Itu kelanjutan dari saya memberikan mandat. Jadi sebenarnya tanggal 24 Februari 2024 nanti itu adalah peristiwa yang sangat esensial. Bukan hanya karena 2 menit, 3 menit di bilik, lantas itu lupa. Loh, bukan. Itu ada transaksi kwitansinya. Tapi Mas, Ausa punya laptop ini lebih dari setahun barangkali. Mungkin kwitansinya sekarang hilang kwitansinya. Kwitansi udah nggak tahu kemana. Nggak tahu. Loh, makanya kan. Nah, jadi itu TPS dilupakan, bilik dilupakan, tinta kertas dilupakan. Itu administrasi. Tapi yang kita ingat-ingat, ini saya memberikan mandat Anda 5 tahun. Iya 5 tahun. Saya punya kebutuhan ini, sampaikan. Saya resah soal sembako, sampaikan. Saya begitu. Jadi survei itu memerlukan serangkaian proses seperti itu. Pemahaman yang benar. Terus kemudian mensosialisasikan atau menjelaskan atau apalah kepada publik. Ada salah kaprah antara survei dan konsultan politik ini ya. Yang kedua ada salah kaprah soal punya mandat sama tukang coblos. Sehingga nanti sumir itu Mas nanti. Sehingga nanti yang disurvei kan, oh ya kan saya hanya ditanya besok pilih siapa. Ya saya kadang hari ini mungkin jawab A, besok mungkin kemarin lembaga survei yang kemarin jawab A, lupa juga. Enteng aja. Padahal bagi kita nggak enteng itu. Memberikan mandat kepada orang lain kan bahaya Mas kalau salah. Itu ya. Oh, amanahnya gede. Oh, amanahnya gede. Pertanggungjawabannya dari aspek agama itu sampai akhirat karena bohong, fitnah, menipu, oh kan begitu. Iya. Itu pertanggungjawaban. Nah, karena itulah makanya kalau kita mau melihat survei khususnya yang berkaitan soal politik itu seperangkat itu yang harus kita sampaikan. Lah, melalui podcast seperti ini saya kira menjadi salah satu sarana. Jadi jangan sampai surveinya rendah. Ya kita lihat itu apa itu. Oh ini konsultan politiknya si A yang sedang bekerja gitu aja. Itu. Apa yang bisa menguji secara ilmiah dari statement saya adalah fakta empirik di lapangan. 2017 pemilihan gubernur waktu itu bersama Mas Anies bersama Pak Sandi, pasangan Anies Sandi. Surveinya di bawah terus Mas. Iya. Ada buncit terus. Oh, buncit terus. Begitu menang, apa kata lembaga-lembaga survei? Nggak ada yang ngomong. Nggak ada satu kata pun tintanya nggak keluar. Iya. Sama sekali. Jadi kenyataan telah membatalkan statement. Karena statementnya memang salah. Nah, belajar dari situ, maka saya memberikan pengertian, tapi saya berani di-challenge oleh fakta empiris. Dan sudah. Iya. Makanya sekarang ini, ini pasangan Amin di Makassar, di Malang, kemudian di Sidoarjo ya. Ramai terus kan. Santai aja, saya bilang begitu. Santai itu. Ya diletakkan di situ aja. Enggak apa. Oh, itu sedang survei untuk pasangan sana. Begitu aja. Oh, untuk. Kira-kira begitu ya, itu untuk soal survei. Dapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.